Karena memang Bang, kalau Anda pelajari ya agama Islam itu memang berevolusi Bang. Betul Bang. Ngajak Bang Edis diskusi aja. Tapi sayangnya nih bukan lagi mau diskusi Bang. Diskusi ada sih forum-forumnya di lain kesempatan. Tapi Anda Oh, mau ngomong apa sih memangnya? mau apa? Mau ngomong apa sih? Emang Bang Edis ini Sorry ya ya, saya minum ya. ngajakin orang? Sebentar, sebentar. Bukan, emang Bang Edis ngajakin orang-orang masuk agama Abang ya? Gimana ya? Saya mengajak orang untuk mengenal kebenaran, begitu. Untuk Oke, berpindah dari gelap menuju terang. Karena oke, karena di dalam sudut pandang saya begitu ya, setelah saya mempelajari, saya lihat seperti Anda ya, Bang Musa Probani, Anda kan muslim kan? mm-mm. Nah, saya melihat Anda ini berada di jalan yang salah. Kenapa saya katakan salah? Karena Anda mengikuti seseorang yang mohon maaf, karena Anda mengikuti seseorang yang dia tidak mengerti jalan menuju kepada hidup. Begitu. Karena Mm-mm. apa? Terus? Karena dia sendiri mohon maaf, dia sendiri ada di kubur begitu loh. Bagaimana kita mau menuju kepada hidup yang kekal sementara yang menuntun kita itu adalah orang mati? Ah, itu nggak bisa. Yang menuntun kita menuju kepada hidup yang kekal itu tiada lain tiada bukan hanyalah Yesus begitu. Seperti itu, Oke, Bang. berarti setiap agama itu kan punya rujukan dalam mengambil kesimpulan, betul Bang ya? Betul. Oke, Hmm. bukan. Abang bisa mengatakan hidup yang kekal itu hanya ada di jalan Yesus. Itu ada ayatnya di Alkitab. Karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan Oke, dan kebenaran dan hidup." Dan Yesus sendiri bangkit mengalahkan maut itu, mengalahkan kematian itu. Seperti itu. oke. Di dalam Kalau dalam literasi keyakinan di dalam literasi umat muslim Muhammad kan tidak tidak bangkit. Muhammad kan ya sampai sekarang masih meninggal gitu loh. betul. Ya, iya. Bagaimana kita mau Bukan mau dari menuju kepada hidup tapi ngikutin orang meninggal? Bukan Bang, di keyakinan kami umat Islam, Yesus itu betul diangkat di langit kedua. Saat ini beliau tuh berada di langit kedua berdasarkan beberapa literatur. Salah satunya adalah hadis Nabi tentang kisah Isra Mi'raj bahwa Nabi Muhammad bertemu di langit kedua, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian nanti Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman. Ada dua tokoh akhir zaman yang namanya Imam Mahdi. Kemudian yang kedua adalah Nabi Isa. Imam Mahdi tugasnya hanya membunuh orang-orang Yahudi. Sementara kemudian ketika Dajjal muncul, nah Imam Mahdi tidak mampu. Yang diturunkan yang kedua adalah Nabi Isa yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal dan salah satunya yang kedua adalah mematahkan kayu salib. Maksud mematahkan kayu salib bukan kemudian dia naik gereja kemudian matahkan kayu salib. Seperti itu bukan, tapi mengajak umat Kristen memasuki agama Islam. Gitu, Bang. Baik, saya tanggapi Bang ya, saya tanggapi Bang. Ya. Jadi sebenarnya hadis itu ya kalau kita cek itu ada tiga tugas dia nanti, tugas Isa itu. Pertama, Hmm. konon kabarnya dia membunuh Dajjal. Hmm. Nah, katanya Dajjal itu matanya satu begitu. Kenapa matanya Oke, satu terus? ya? Ya nggak tahu gitu kan. Kemudian yang kedua, ya kalau saya lihat ya memang agak sedikit agak gimana gitu. Kenapa kok matanya harus satu begitu? Kalau matanya Bukan satu tidak di literatur Islam tidak ada yang mengatakan mata satu, Bang. kan begitu omong-omongannya katanya Dajjal matanya satu. Tidak ada. Nah, Abang itu jangan hanya mengutip dari omongan. Yang perlu Abang tunjukkan adalah referensi. Di mana hadis yang Baiklah. mengatakan bahwa
Dajjal matanya satu, atau dari penjelasan Oke, ulama Islam gitu. baik, baik kita lewati saja itu. Kemudian yang kedua, Oke, dikatakan dia akan membunuh babi, betul nggak? ya, Coba bang, kita pakai akal sehat aja lah, kita pakai logika aja lah. Bang, jumlah babi di muka bumi ini kayaknya udah sama dengan manusia. Bahkan babi itu diternak bang, diternak anaknya banyak. Kadang satu babi itu bisa ngelahirin 20 ekor. Bayangin betapa banyaknya oke. babi bang. Maksud membunuh babi itu dalam Islam disebut dengan kata kiasan, atau dalam bahasa Gimana tuh Al-Quran bang? dia adalah majaz, majazi, kata kiasan. Yang bilang Jadi itu bukan dia majas, membunuh. oke. Hah? Tetapi kan yang bilang itu majas bang, itu bukan Muhammad bang. Yang bilang itu majas adalah Anda sendiri. Karena ketika Anda melihat itu tidak masuk akal, maka Anda katakan majas. Tapi Bukan kan, kesimpulan saya sendiri, memang penafsiran hadis itu kan ada yang iya, menafsirkannya. Nah, di oke, dalam itu Islam itu kita bahkan tidak boleh menafsirkan sendiri apa yang kita baca, karena mm, dikhawatirkan kita terjatuh dalam kesalahan. Kita hanya merujuk kepada pendapat-pendapat ulama yang ada. Itulah yang disebut ilmiah, Bang. Kalau baik, pakai pendapat kita sendiri, di Islam nggak dipakai, Bang. Dibuang di baik. tong sampah. Oke, baik. Jadi pertama Bang, hadis itu kan bukan ucapan para penafsir. Hadis itu Oke, bukan ucapan para ulama, tetapi ucapan oke. Muhammad. Nah, Hmm, Muhammad itu membuat 3 hal yang akan dilakukan oleh Isa. Pertama, membunuh Dajjal. Apakah membunuh Dajjal ini Anda mau tafsirkan juga sebagai sebuah perumpamaan? Kemudian yang kedua, membunuh babi. Muhammad tidak bilang membunuh babi itu perumpamaan. Muhammad bilang literal itu membunuh babi. Nah makanya karena begitu banyaknya babi bang di Australia, berapa banyak kandang babi, ya kan? Di mm-mm. di Eropa bayangkan berapa banyak kandang babi. Di Indonesia saja bang, itu di daerah anu itu, kalau nggak usah sebutin namanya, itu kandang babi semua itu banyak bang. Itu senjata apa yang digunakan dia nanti untuk membunuh babi? Karena capek bang bunuh babi satu satu satu. Oke, Kalau oke. pakai arit nggak Oke, kelar gini, kelar tuh Bang. bang. Enggak, gini, Bang. Saya tanggapi, Bang ya. Saya tanggapi, Bang. Hmm. Masalah membunuh Dajjal itu bukan kiasan. Kenapa? Karena Dajjal nanti memang ada sosoknya. Babi nggak ada Oke? sosoknya. Dajjal itu ah, Babi nggak ada Dajjal sosoknya. itu ada sosoknya. Oke. Yang kedua, mematahkan kayu salib. Ini kan disebut tadi kiasan kan? Tapi dia Nggak, Muhammad maksudnya nggak adalah mengatakan mengajak itu orang-orang. kiasan bang. Yang mengatakan itu kiasan adalah para ulama. Karena Iya, kenapa mereka betul. mengatakan para ulama? Karena dalam sudut pandang mereka ini nggak masuk akal. Mata-matain salib berapa banyak bang salib dipatah-patahin? Belum belum misalnya I, bang salib salib yang anu yang apa? Yang beton. Ah gimana dia matainnya? Bukan begitu maksudnya, Bang. Justru kita mengambil pendapat para ulama itu karena kita tidak bisa memahami hadis ini. Yang tahu hadis ini dengan bahasa Arab dan sedalam-dalamnya adalah para ulama. Quran mengatakan innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang ulama. Namanya orang takut, Bang. Tidak mungkin dia menafsirkan berdasarkan akal dia sendiri. Ulama itu mengambil satu kesimpulan hukum atau satu kesimpulan tafsir, mereka berdoa dulu, Bang. Tidak asal-asal. Iya, tetapi Bang, kita juga harus jujur mengakui bahwa sesama ulama pun itu berbeda pendapat. Gitu loh. Makanya Berbeda pendapat itu dalam Islam rahmat, Bang. Al-khilafal bainal ulama hadar rahmah. Perbedaan di kalangan para ulama adalah rahmat. Untuk apa? Untuk kita saling toleransi. Masalah ya, mereka pernah berdialog, masalah mereka pernah berdebat, itu biasa. Orang saya juga bertemu dengan kawan-kawan yang berbeda pendapat dan kami santai aja, Bro. ya, Orang jadi saya dengan gini. abang beda agama, bukan lagi beda pendapat, kan santai juga kan gitu. Ya Ya, enggak? tapi begini Bang. Sebenarnya kita itu harus bisa membedakan Bang. Mana Bang kena pelanggaran kan? Karena Bang merokok itu. Mm-mm. Nyumput loh pada saya udahan.
Lanjut. Oke, coba ya sebentar saya anu dulu. Oke. Jadi gini, Bang. Jadi kita itu harus bisa membedakan mana kata Muhammad dan kata Quran dan mana kata para pemuka agama Islam. Kalau Oke. Anda katakan perbedaan itu adalah rahmat, itu bertentangan dengan statement Muhammad di mana Muhammad mengatakan bahwa umat Islam ini akan berbeda-beda menjadi 73 golongan katanya. Dan Oke. 72-nya itu masuk neraka. Bagaimana Anda katakan rahmat? Jadi maksud saya gini, Bang. Sebenarnya ungkapan-ungkapan itu, kenapa kok dikatakan perbedaan itu rahmat? Ya untuk meredam yang namanya konflik. Makanya dimunculkanlah kata-kata seperti itu. Makanya gini, saya itu Bang menghabiskan waktu saya itu bukan sedikit mempelajari agama Islam, Bang. Jadi saya ngerti Oke, betul kenapa ada ungkapan-ungkapan saya seperti itu. saya tanggapi Bang ya. Saya tanggapi Bang. Silakan. Islam itu Bang, kata Nabi hanya 73 golongan, oke? Akan Hanya terpecah. 73 golongan. Oke, akan terpecah menjadi 73 golongan, Bang. Ya. Sekarang 73 golongan ini, Bang, kalau seandainya yang ada saat ini, misalnya di Indonesia, dengan perbedaan pendapat seluruhnya, kan, ada NU, ada Muhammadiyah, segala macam, itu kitabnya sama, Bang. Kitabnya sama, yaitu Al-Quran. Rujukannya sama, yang kedua adalah Al-Hadis. Itu dalam mengambilan kesimpulan hukum agama. Sementara Kristen, itu juga disebutkan di hadis Nabi, terpecah menjadi beberapa golongan. Tapi bedanya Kristen dengan Islam adalah, contoh nih Bang, ya Kristen Katolik dengan Kristen Protestan. Itu kitabnya saja sudah berbeda, betul. Isi Alkitabnya berbeda. Bagaimana dia bisa dikatakan sebagai agama yang benar? Kita agak Rujukan sedikit kitabnya kan berbeda. Ya, kita agak sedikit lari ini. Tadi gini Bang, kita itu tadi menanggapi omongan Anda tadi kan yang mengatakan bahwa di dalam agama Islam, kata Anda ini, dan Anda mengutip perkataan ulama, perbedaan itu adalah rahmat. Nah, statement ulama itu bertentangan dengan statement Muhammad. Karena dikatakan oleh Muhammad bahwa umat muslim ini akan terpecah menjadi golongan yang berbeda-beda. Jumlah golongannya itu nanti akan 73 golongan. Dan 72-nya itu masuk neraka jahanam. Hanya satu golongan yang benar. Berarti klaim Anda itu yang berbedaan itu adalah rahmat bertentangan dengan perkataan Muhammad. Itu maksud saya tadi, Bang. Tapi kembali lagi Bukan ke bertentangan, Bang. Maksud tapi 73 golongan. Abang lanjutkan hadisnya. Siapa yang akan masuk surga itu adalah orang yang berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Yang 4 sahabat Nabi itu, Bang, kan? Nah, Nah, perbedaan pendapat tidak ada ini di situ dikatakan orang yang berpegang kepada pendapatnya ulama kan nggak ada. ada. Silakan Abang buka hadisnya, lanjutkan hadisnya. Jangan berhenti di situ. Abang buka Iya, Google lah. ulamanya itu ulama siapa dulu, Bang? Karena ulama dari mazhab Syafi'i itu tidak akan mengakui ulama dari mazhab yang lainnya. Bahkan mereka itu saling bertentangan. Contoh, Bang, masalah kunut subuh saja itu kan antar mazhab kan beda-beda. Dan mereka bahkan saling baku baku hajar itu nggak kelar-kelar sampai hari ini belum kelar masalah kunut subuh. Terus masalah Ya, takbiratul Bang. ihram. Ada yang bilang segini nih. Betul nggak? Ada yang bilang Oke. segini, ada yang bilang begini. Itu saja nggak Oke. kelar-kelar sampai sekarang. Nah, itu Bang, itu namanya, nih saya kasih tahu Abang Edis ya, kalau belum tahu ya, itu namanya ikhtilaf bainal ulama fil furu'. Furu' itu artinya cabang dalam agama, bukan dalam masalah usul. Usul itu dalam masalah akidah. Jadi, perbedaan pendapat dalam masalah cabang kunut atau tidak kunut, yasin atau tidak yasin, takbiratul ihramu setinggi dada atau setinggi telinga, itu tidak masalah. Itu justru memperkaya hazanah keilmuan. Begitu, Bang. Nah, yang Kalau tidak boleh dibilang dalam Islam memperkaya, adalah, Bang, kalau dibilang memperkaya, ya nggak mungkin Muhammad mengatakan 72-nya masuk neraka. nah ini yang Abang salah dalam menafsirkan hadis. Berbeda kunut dan tidak kunut bukan menentukan 72 golongan itu
Bukan maksudnya yang satu golongan kemudian masuk neraka, yang satu golongan masuk surga, gak gitu bang. Contoh gini deh, saya kasih abang studi kasus gitu ya. Contoh, ada satu kaum Muhammadiyah kunut, kemudian NU kunut, Muhammadiyah tidak kunut. Apakah kira-kira dari salah satu mereka yang masuk surga? Kan tidak. Kenapa ada ini? Karena dua-duanya ada hadisnya. Nabi pernah berkunut selama 1 bulan, kemudian meninggalkan. Yang kedua, ada yang bilang, Nabi itu berkunut selama 1 bulan untuk kunut nazilah, melaknat orang-orang yang membunuh Baik, para penghafal Quran. Kemudian Nabi melanjutkan kunutnya, tapi tidak melaknat. Nah, bedanya hanya di situ, bang. baik. Saya tanggapi ya. Dua-duanya Jadi, berdasarkan hadis, bang. Jadi baik, tidak kemudian menyalahkan salah satu, tidak. Nah, yang baik. 72 golongan itu, bang, kenapa? Dia bisa berbeda dalam masalah usul. Contoh, syahadatnya sudah berbeda. Cara sholatnya 5 rakaat, dia jadi 10 rakaat. Atau yang lain dalam masalah usul. Begitu, bang. Jadi Baik, abang pelajari dulu mana usuliyah dalam Islam, mana furu'iyah dalam Islam. Baru abang baik. bisa Saya ambil tanggapi ya. kesimpulan. Jadi Begitu, gini, bang. Bang. Oke. Pertama-tama, kenapa sih agama Islam kok bisa seperti itu? Karena memang, Bang, kalau Anda pelajari ya agama Islam itu memang berevolusi, Bang. Jadi gini, saya kasih contoh. Loh, ini betulan. Ini betulan nih. Gini, kenapa ada statement-statement semacam itu? Kalau berbeda itu malah menambah kasanah. Kalau berbeda masalah kunut dan tidak kunut, oh Nabi juga pernah kunut, pernah juga tidak kunut. Kalau memang benar pernah dua-duanya dilakukan, kenapa mazhab yang satu mempertahankan, oh enggak kunut. Yang satu mempertahankan kunut. Itu sebenarnya mazhab-mazhab itu terjadi karena memang di antara mereka itu meyakini bahwa sholatnya Muhammad itu memang, contoh, takbiratul ihramnya memang di atas kepala begini. Makanya dia mati-matian Hmm. begini terus. Makanya sholat mereka begini, nggak ada sholat mereka begini. Nah, makanya dibuatlah hadis. Oh, kadang Muhammad takbiratul ihramnya begini, kadang juga begini. Artinya dua-duanya benar. Untuk apa? Kenapa harus dibilang dua-duanya? Biar akur dua-duanya. Karena itu, dan bohong seperti, sebentar Bang. Bohong seperti itu diizinkan sama Muhammad. Ada sebuah hadis, hadis itu bilangnya begini. Sesungguhnya tidaklah berdusta orang yang berdusta di dalam 3 perkara. Salah satunya adalah mendamaikan orang yang bertikai. Jadi kalau ada umat muslim bertikai nih, kunut atau enggak kunut, takbiratul ihramnya segini atau segini, itu memang harus dibuat kebohongan seperti itu. Dan itu enggak apa-apa, Muhammad yang boleh berbohong itu. Ketika ada 2 orang bertikai, supaya mereka tidak bertikai, maka boleh berbohong. Gitu, Pak. Kemudian masalah yang apa namanya? Ini, sholat itu kan. Kalau misalnya, Bang, kita mau jujur-jujuran, itu bukan hanya masalah sholat saja. Contoh ya, contoh. Masalah kencing berdiri. Itu di hadis-hadis dikatakan, barang siapa yang mengatakan bahwa Muhammad pernah kencing berdiri, maka dia berdusta. Tapi ternyata ada hadis yang mengatakan Muhammad kencing berdiri. Ya, abang jangan bilang hanya ada hadis, tunjukkan referensinya dong. Di Oke, mana baik, abang saya menemukan tunjukkan. hadis itu? Oke, Eh, selama ini Abang tahu bahwa Muhammad kencingnya tidak pernah berdiri. Dia jongkok terus. ya, Baik. Saya akan tunjukkan kepada Anda bahwa Muhammad itu pernah kencing berdiri, ya. oke, terus. Hmm. Oke, tunjukkanlah mana. Ya, ini saya tunjukkan. Sabar, Bang. Tenang, Bang. Tenang, Bang. Ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Nih, saya akan bacakan dulu hadisnya yang mengatakan Muhammad diriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, barang siapa yang berkata bahwa Rasulullah kencing dengan berdiri, maka jangan kalian benarkan. Rasulullah tidak pernah kencing kecuali duduk.
Seolah-olah Aisyah absen terus nih kalau Muhammad kencing. Jadi seolah-olah mau kemana suamiku? Mau kencing, ikut. Ah, Jongkok, itu mantap. tafsiran abang itu. Jangan ngasal Enggak, kasar, karena dia, bang. Bang, Aisyah ngomong begini. Barang siapa yang berkata bahwa Rasulullah kencing berdiri, maka jangan kalian benarkan. Seolah-olah Aisyah itu selalu mantau Muhammad kalau kencing. Masa diikutin terus kalau dia Abang. kencing? Tapi sebentar, belum selesai, Bang. Berarti kan Belum. abang bilang kan tadi, yang jelasnya abang bilang seolah-olah kan. Jadi namanya seolah-olah itu tidak 100% benar. Oke, Bang, lanjut. bukan seolah-olah, Bang. Nah, ini makanya Abang, Karena abang nggak yang bilang tadi. coba ya, Eh, coba dengarkan dulu, dengarkan ya, saya bacakan nih. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, barang siapa yang berkata bahwa Rasulullah kencing dengan berdiri, maka janganlah kalian benarkan. Rasulullah tidak pernah kencing kecuali duduk. Berarti kesimpulannya, kita mengambil kesimpulan bahwa tiap Muhammad kencing, Aisyah hadir. Karena ya itu apa? kesimpulan abang kan. Itu kesimpulan Kalau abang kan. begitu, oke. Kalau begitu dari mana dia tahu bahwa Muhammad selalu kencing berdiri? Dan dia Yang bisa namanya, simpulkan, tidak pernah Muhammad kencing kecuali duduk. ya karena Nabi Muhammad itu kan menjadi contoh umat, bang. Karena tidak mungkin dalam Islam Bukan itu, bang. itu, Kalau Bang, kita maksud saya, Bang. berkata, Bang, saya kasih contoh, Bang ya. Contoh, Abang punya istri. mm-mm. Pernah nggak istri Abang itu ngikut terus kalau lepas kencing? Saya mau kencing, ngikut. Lihat dulu. Enggak lah. Enggak lah. Artinya istri Anda sendiri nggak tahu Anda kencingnya gimana. Entah Anda jongkok, entah Anda berdiri. Karena ke waktu Anda kencing, istri Anda Betul. nggak ikut ke kamar mandi, betul kan? Betul. Nah, Betul, ini bang. bagaimana mungkin Aisyah bisa tahu kalau Muhammad tuh selalu kencing berdiri? Seolah-olah apa dia itu ngikut terus, ngekor terus kalau Muhammad mau kencing. Mau kemana suamiku? Kencing. Saya lihat dulu. Jangan-jangan kamu duduk. Jangan-jangan berdiri. Nah, tetapi kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Tetapi ada hadis yang mengatakan Muhammad itu memang kencing berdiri. Lanjut, Perhatikan. bacakan. Kita akan tunjukkan. Ada hadis yang menyebutkan Muhammad kencing berdiri. Nih, ini udah pernah kita bahas sebelumnya. Lihat ya. Saya balik dulu kamera saya. Kita akan tunjukkan bahwa Muhammad juga pernah diriwayatkan kencing berdiri. Kelihatan ya, Bang ya? Oke, terus. Oke. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi tempat pembuangan apa ini? Tempat pembuangan sampah milik suatu kaum. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kencing sambil berdiri. Ya kan? Ya. Ini hadis ini mengatakan kencing sambil berdiri. Hadis Bukhari nomor 6 ada nih. Makanya saya bilang, Bang, kenapa bisa begini? Ya karena sesuai keperluan, Bang. Yang jelasnya, bang, saya untuk hadis itu saya sampaikan di sini, saya baru menemukan di bacakan abang tadi. Nanti saya Makanya cari dulu sering-sering nonton tafsirnya. Edis TV. Ya, aku tuh udah lama nyari abang tuh. Kan aku kan YouTube kan. Kataku Ya, bang jadi Edis gini, nih Bang. scroll di Yang mau saya sampaikan begini, Bang. Ini kita kalau diskusi enak kita begini. Yang mau saya sampaikan begini, Bang. Karena memang agama Islam itu memang membolehkan bohong itu. Ketika ada umat, Bang, ada umat yang memperjuangkan kencing nggak boleh berdiri, kencing harus jongkok. Bahkan udah ada tutorialnya itu ya, ada tutorial cara kencing yang mengikuti sunnah, kaki begini. Oh sebentar, saya kasih tuh tutorial kencing. Sebentar. Ya. Kita tunjukkan, Bang, jangan cuma dia aja. Saya tunjukkan tutorial kencing ya. Ini sebentar. Oh nggak usah, saya udah tahu tutorialnya itu. Tutorial kencing. Bentar. Saya sudah hafal saya. Menurut sunnah.
Ah, nih ada bang. Bentar, Tapi adalah dengan cara, ini saya tunjukkan nih ke saya belakang, balikin dulu kamera dengan saya. cara kaki kiri di belakang, gini, kemudian ini, apa bahasa Indonesianya apa ini? Bokong atau pantat, ngapunten ya di masjid ya, tapi saya sampaikan nggak apa-apa ya. Ya, ini terus kemudian diletakkan di sini. Nah, Nanti saya ngadep ke sana yang ini. Ini jadi seperti ini. Monggo, kalau ada yang langsung praktek nggak apa-apa, karena belum tentu bisa. Ini. Terus kemudian saya ngadep ke sana. Kaki kanan berada di depan. Celak, ini tadi di belakang. nah kan udah ada kan tutorialnya. Bang. Nah, maksud saya begini bang. Maksud saya begini. Kan ada satu kaum yang memperjuangkan bahwa cara kencing Muhammad begini, makanya mereka kencingnya begitu. Tetapi bang, ada masalah bang. Masalahnya gimana? Contoh, ketika Anda mendarat di bandara di luar negeri. Contoh misalnya Anda mendarat di Singapura, Anda mendarat di Taiwan, Anda mendarat di Hong Kong. Masalahnya urinalnya itu nempel di dinding itu bang. Nggak bakal mungkin Anda bisa jongkok. Kalau Anda jongkok itu kencing pasti di lantai semua. Iya kan? Nah, karena ini membuat ribet. Karena ini membuat ruwet. Kenapa gemeng-gema bang? Contoh misalnya, banyak umat muslim itu menjadi tenaga kerja di Hong Kong ataupun di Taiwan. Ketika mereka nahan kencing dari Bandara Soekarno-Hatta sampai bandara di Taiwan, mereka udah kebelet bang, pengen mereka ke toilet. Di toilet ada urinal itu kan. Bagaimana mungkin mereka mau kencing jongkok? Pasti banjir itu lantai kan, digebuk dari belakangnya. Makanya akhirnya dibuatlah hadis begitu. Atau hadis itu dibuat untuk mendamaikan orang-orang yang kesulitan untuk kencing jongkok. Karena memang dalam agama Islam tuh boleh berdusta untuk mendamaikan dua pihak yang bertikai. Gitu, Bang. Selama ini dia belum pernah tahu itu Muhammad kencing berdiri. Paul, kalau di Islam itu ya diperintahkan kan untuk jujur, Bang. Jadi tak boleh kita bohong. Bang, Kalau belum pernah baca, ya sampaikan. Bang, Muhammad kan membolehkan berdusta. Betul. Oke, terus? Bagaimana mungkin Muhammad mengajarkan jujur di detik yang sama dia bolehin dusta? Bahkan kalian kan menggelari Muhammad tuh sebagai seorang yang al-amin. Gelarnya itu terpercaya, jujur terpercaya. Tapi di detik yang sama dia ngajarin bohong dalam 3 hal. Tapi intinya yang mau saya sampaikan itu bang, saya hampir setiap hari saya live begini, saya itu ingin supaya kalian itu bang berpindah bang dari kegelapan menuju terang. Makanya bang, ya pesan dari saya itu aja lah bang. Kalau Anda mau mengenal kebenaran. Bukan. Bang, saya sanggah dulu abang itu ya. Di kitab abang itu tidak ditemukan bahwa kalau orang agama Islam masuk agama Kristen itu berpindah dari gelap menuju terang. Sementara kalau di agama kami itu dijelaskan bahwa diturunkannya Al-Quran wa nunazzilu minas sama itu adalah turunkan Al-Quran itu yukhrijukum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Nah, cahaya Islam itu, Bang. Cahaya itu ada di mana, Bang? Al-Quran diturunkan supaya kalian yang tadinya kegelapan itu melihat cahaya, betul? Cahaya terang, betul? Bukan melihat, gini bang ayatnya, Alif Lam Ra, surah Ibrahim, abang buka surah Ibrahim ya. Ayat 2. Saya sudah baca bang, Al-Quran itu sudah saya katamkan 100 kali lebih. Jadi saya tahu apa yang Anda bahas. Oke, masalahnya begini. Oke, lanjut. Masalahnya
Saya melihat umat Islam itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai rujukan pedomannya. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tetapi di Terus? dalam hadis dikatakan engkau boleh berdusta di dalam 3 perkara. Makanya saya bilang umat muslim ini sekarang Bang, lebih mengikuti hadis ketimbang Al-Quran. Bahkan lebih mengikuti omongan para ulama-ulamanya, kiai-kiainya. Di dalam Al-Quran disuruh, sesungguhnya di dalam kitab-kitab sebelumnya itu terdapat petunjuk dan cahaya. Sesungguhnya Al-Quran ini membenarkan kitab sebelumnya. Itu kata Al-Quran Bang. Jadi Al-Quran itu nggak boleh tidak sejalan dengan kitab sebelumnya. Harus sejalan. Karena Quran itu datang membenarkan yang sebelumnya. Bukan nyalah-nyalahin. Nah, Bukan membenarkan, Bang. Kita itu, umat Islam, tidak dianggap imannya sempurna kalau kita tidak beriman kepada kitab sebelumnya. Bisa saya sampaikan ke Abang, hanya empat kitab, Bang, yang diturunkan Allah, Tuhan kita, itu hanya 4. bukan Tuhan Pertama kita, Bang. adalah Ini kitab salah. Begini Bang. Al-Quran itu datang membenarkan kitab sebelumnya atau menyalahkan kitab sebelumnya? membenarkan dan mengoreksi. Oke. Mengoreksi. Karena di dalam Al-Quran disebutkan begini, Bang. Ya, karena dalam Al-Quran, Abang buka dalam Quran Bagaimana surah mungkin membenarkan di detik yang sama mengoreksi itu gimana? Bang, membenarkan sama mengoreksi itu sesuatu yang kontradiktif loh. Itu sama saja Anda bilang lingkaran itu berbentuk segitiga. Ya nggak mungkin lah. Mungkin nggak lingkaran? Aduh, Anda menggema. Menggema Bang, coba Bukan, perbaiki Bang, dulu gini lah. loh, di Quran itu ada ayat gini. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab. Abangnya kan ahli kitab nih. Pakai Alkitab karena kan? Hmm. Ya kan? Ya. Wahai ahli kitab, mari kita menuju kepada satu kalimat yang satu. Menuju satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Apa yang pertama? Allah na'budu illallah. Jangan kamu sembah Tuhan kecuali Allah. Bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu, tak ada duanya, tak ada tiganya. Sudah? Oke, kemudian kenapa Al-Quran itu bisa 2? Kita diperintahkan Allah untuk beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Ini bedanya sekarang dengan yang dulu, Bang. Al-Quran itu menyampaikan hanya ada 4, Bang. Pertama Taurat. Apakah Taurat sekarang masih ada? Itu nanti Abang jelaskan. Itu katanya pertama ada di Perjanjian Lama. Tapi ternyata setelah dicek, Perjanjian Lama banyak yang diubah-ubah. Karena Al-Quran sendiri menyampaikan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang mengubah-ubah kitab mereka dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka katakan itu dari sisi Allah. Nah, itu kerjaan orang Islam, Coba. Bang. Itu kerjaan Bukan kerjaan orang Islam. Kalau Al-Quran, Bang, bisa diverifikasi dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai dengan hari ini, isinya sama, tak ada beda. Tapi kalau Alkitab, ada yang 99 isinya lain, ada yang 2025 nanti isinya lain, dan itu rata-rata terbitan LAI kan. Artinya di sana ada revisi, Bang. Baik, kita tes ya. Jadi gini, Bang. Anda mengatakan bahwasanya celakalah orang-orang yang menulis kitab, yang membuat-buat, lalu berkata ini dari Allah untuk keuntungan yang sedikit. Kan gitu bunyi ayatnya. Pertanyaan saya, Bang, yang kerjanya bikin-bikin kitab lalu mengatakan ini dari Allah siapa kalau bukan orang Muslim? Bukan, Bang. Kalau nulis nggak apa-apa, Bang. Yang jadi masalah itu mengubah isinya. Kalau sekedar nulis, kemudian
abang sama. Al-Quran bisa abang verifikasi. Dari sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang. Itu dituliskan untuk apa? Untuk memudahkan Baik. orang dalam membaca. Coba abang buka surat Al-Ahzab ayat Tapi yang jadi 63. masalah itu bang. Nih poinnya nih. Abang di situ dikatakan poinnya. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Yang mengubah. Bukan dia Iya, menulis saja. yang Kalau umat dia muslim bang menulis. yang mengubah itu kalian. Coba buka Quran surat Al-Ahzab ayat 63, coba. Oke, terus? Ya buka dulu, saya kasih tahu nanti bagaimana umat muslim merubah-rubahnya. Coba. Dan bukan cuma satu nanti. Ada banyak. Celaka. Bentar, saya ambil Quran dulu ya. Surat apa? Silakan. Surat apa? Surat Al-Ahzab ayat 63, coba. Ahzab 63 ya. Ya. Ahzab. Jangan lama-lama, Bang. Sabar. Sabar disayang Tuhan, Bang. Saya buka Quran di HP aja lah. Ya, di HP aja biar cepat. Al-Ahzab 63, coba bacakan. Sabar ya, sabar ya. Sabar, Bang. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau diskusi harus sabar, Bang. Kapan-kapan kita buat tema lah, Bang. Kita buat tema The Boleh, Jesus, God, Prophet, or God. Kan itu, Bang. Seru itu, Bang. Itu udah tema basi, Bang. Udah kita bahas terus itu. Mah udah tema. Gus Wafi udah datang. Si Wafi. Gusmu itu. Si Wafi udah babak belur. Sebentar Muhammad Rob, sebentar bukan itu. Karena dia takut sama umat. Soalnya kalau dikatakan Muhammad Rob nanti umat nggak anu lagi. Ayo coba silakan, coba. Al-Ahzab 63. Al-Ahzab 63. Aku sambil ngerokok loh, Bang. Mana 63 ini? Empat 56. Lama. Oke. Ya selalu. Terus. Mana? Al-Ahzab 63. Iya. Iya, terus apa bunyinya? Mereka berkata kepada kamu tentang hari kiamat. Apa kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat? Muhammad suruh jawab apa? Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah ilmu itu, hari kiamat itu ada di sisi Allah. Oke. Jadi kalau ada orang tanya sama Muhammad tentang hari kiamat, disuruh jawab, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Betul? Betul. Terus? Nah, itu ayat Al-Quran. Dirubah sama orang Muslim. Bagaimana cara merubahnya? Muncullah seorang imam namanya Bukhari. Dibuatlah hadis bahwa Muhammad berkata, tidak terjadi hari kiamat kecuali hari Jumat. Duh, gimana? Makanya saya bilang, mereka merubah-rubahnya dan berkata ini dari Allah. Ya kan? Coba saya tanya sama Anda. Muhammad tahu kiamat hari Jumat dari siapa? Bukan.
Yang saya bilang mengubah itu, Bang. Itu yang Enggak, Abang sebentar dulu Bang. sampaikan kan Sebentar tadi Bang. hadis. Muhammad, Tadi Muhammad hadis kan? tahu, Muhammad tahu hari kiamat tuh hari Jumat, dia tahu dari siapa? Ya tentu dari Allah. Karena Nah, Abang sedangkan buka di dalam Quran surah. sedangkan di Bukan. dalam Abang Quran, buka Quran surat apa saya lupa surat itu. Wa saya ma itu yantiqu anil tahu saya hawa. ayat itu di dalam surat An-Nahl Iya, atau in huwa An-Najm. Wa ma An-Najm itu yantiqu kan. anil hawa, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah apa yang Ah, oke. diucapkannya itu berdasarkan Itu hawa Abang tahu. nafsu. Bang, jangan ngajarin saya soal Quran, Bang. Seharusnya kalian berguru sama saya, duduk di kaki saya kalau mau ngajarin saya Quran. Bang, dengerin. Allah. Nggak. Bang, justru begini. Justru kalau kita merujuk kepada ayat tersebut, kita bisa-bisa murtad dari agama Islam. Saya kasih contoh. Gini, di dalam Quran disuruh, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah pengetahuan ilmu tentang hari itu hanyalah di sisi Allah. Artinya, kata-kata itulah yang harus keluar dari mulut Muhammad. Setuju? Tetapi ternyata pada prakteknya di lapangan, Muhammad tidak bilang begitu. Ketika ada orang bertanya tentang hari kiamat, Muhammad nggak bilang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Nggak gitu dia bilang. Malah dia bilang tidak terjadi hari kiamat kecuali Jumat. Artinya apa? Artinya di sini ada dua kemungkinan. Pertama, Muhammad melanggar Al-Quran. Kedua, orang-orang membuat Muhammad mengatakan sesuatu padahal sesungguhnya Muhammad tidak mengatakan itu. Ada itu kemungkinan, hanya dua itu kemungkinannya. Nah, kalau kemungkinan yang pertama, Muhammad mengucapkan sesuatu yang tidak diperintahkan Allah, maka itu bertentangan dengan ayat Quran tadi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Dialah tidak mengucapkan sesuatu kecuali yang diwahyukan. Yang diwahyukan itu tadi. Pengetahuan hari kiamat tuh hanya sisi Allah, bukan hari Jumat. Bukan, Nah, Abang keliru di situ, Bang. Bang, yang namanya hadis, bukan, yang namanya hadis itu, Bang, adalah penafsiran dari Al-Quran. Sehingga tidak mungkin selamanya kapanpun atau dalam keadaan apapun hadis bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang pertama. Karena hadis itu sebagai bentuk penjelasan yang paling utama tentang Al-Quran. Bagaimana kita memahami Quran, itu salah satu caranya adalah yang pertama dengan hadis. Kalau dengan hadis yang nggak bisa, baru yang kedua dengan asar para sahabat. Kalau nggak bisa, baru dengan qaul ulama. Qaul ulama itu nomor 3, Bang. Nah, berkaitan dengan ini, qul inama ilmuha indallah, katakanlah ilmu itu tentang hari kiamat, itu hari pastinya, Bang. Kapan? Jumat, ya? Kan kata Muhammad hari pastinya Jumat. Nabi Muhammad tidak mengatakan pasti, betul. Jumat, misalnya Nabi Muhammad bilang Jumat, cuman Jumat terjadi. Kapan kan Nabi Muhammad tidak sebutkan. Iya, Jumat tapi kan kapan pasti, Nabi Muhammad tapi tidak kan sebutkan. Jumat kan, yang pasti Jumat kan? Begitu kata hadis Nabi, kan? Iya, yang pasti Jumat. Makanya Tidaklah saya terjadi bilang kiamat kecuali hari Jumat. Dia tidak bertentangan dengan ayat ini, Bang. Bertentangan. Dari mana Abang katakan bertentangan? Tidak. Karena kata Al-Quran, kalau ada orang bertanya, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah kiamat itu, pengetahuan tentang hari itu hanyalah di sisi Allah. Itu disuruh jawabannya. Tetapi Muhammad tidak mengeluarkan kata-kata itu. Dia malah mengatakan sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Ya, oke, gini Bang. Itu sebentar, biar saya selesaikan. Berarti di sini ada beberapa kemungkinan. Pertama, seperti saya bilang tadi, kalau memang Muhammad betul-betul mengatakan demikian, berarti Muhammad tidak menuruti apa yang disuruh dia ucapkan. Kalau yang kedua, misalnya pengarang hadis membuat Muhammad berkata demikian, padahal sesungguhnya Muhammad tidak berkata demikian, berarti kena yang tadi itu. Mereka merubah-rubah ayat
dan berkata ini dari Allah untuk keuntungan yang sedikit. Jadi makanya saya bilang Bang, Oke. maju kena, Oke. mundur kena. Saya Nah, tanggapi enakan Bang. masuk, Ini, Bang, Bang. udah enakan jadi Kristen aja udah. Oh iya, Nggak, daripada abang inna dina. pusing-pusing. Bang. Gimana? Abang buka Quran surah 19 ayat Quran surah 3 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya agama Islam. Oke, saya tanggapi yang ini Bang. Abang tadi baca, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berkata dari hawa nafsu. Oke, yang ini wahyu Allah, betul? Qul innama ilmuha indallah, wahyu Allah. Tapi abang menafikan bahwa jawaban hari Jumat itu juga wahyu dari Allah, bukan dari lisan Muhammad sendiri. Bagaimana mungkin abang menerima yang ini, sementara jawaban hari Jumat abang tolak? Berarti abang menolak wahyu salah satu. Baik, Karena Nabi Muhammad tanggapi. tidak bicara dari lisannya sendiri, kecuali wahyu yang diturunkan Oke. Allah. Saya kasih aja contohnya ya. Saya kasih contoh lain. Karena kalau hanya satu mungkin kurang. Pernah suatu kali Muhammad itu pergi ke Madinah. Di sana dia melihat para petani kurma itu lagi nyerbuk benang sari dan putik itu ditempel-tempel begini. Biar buah. Mm-mm. Lalu ketika Muhammad melihat itu, dia bilang, apa yang mereka kerjakan itu? Mereka sedang melakukan penggabungan benang sari dan putik itu. Lalu apa kata Mm-mm. Muhammad? Apa yang mereka kerjakan itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka pohon kurma itu akan berbuah baik-baik saja. Nah, omongan Muhammad itu sampai kepada telinga para petani kurma. Dan karena ini Nabi yang berbicara, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi ngomong, maka omongannya itu bukan dari hati kemauannya, bukan dari hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan. Nah, diturutin sama petani kurma itu. Ternyata akibat Terus? daripada mengikuti petani kurma itu, mereka mengikuti Muhammad, mereka gagal panen. Bukan. Yang perlu abang tunjukkan cerita itu dari mana? Cerita itu dari mana? Astagfirullahaladzim. Bang, ada HP di situ, Bang. Abang ada HP di situ satu lagi. Ada. Coba ketik di situ Ada. Muhammad Ada, dan ada. petani kurma di Madinah, coba. Pantesan abang Bentar masih ya. jadi orang Islam kalau kayak begini. Ya, banyak nggak Bukan. taunya. Sanggahan abang tentang Islam. Bang, sanggahan abang tentang Islam itu tidak masuk di ranah usul. Itu hanya hal-hal sederhana dalam Islam yang bisa dumi, Bang. Bang, itu hal Kalau vital, kami Bang. nyerang Kristen itu Itu bukan. hal Kalau kami vital. ke Kristen itu misal tunjukkan di mana Alkitab mengatakan bahwa Yesus mengaku Tuhan. Kan tidak ada. Kalau di Quran jelas, Bang. Innani anallah la ilaha illa Oke, coba ana. dibacakan dulu. Itu tema udah Wa'budni lama, Bang, wa kita aqimis bahas. sholata lidzikri. Coba dibaca dulu tadi tuh. Muhammad dan petani kurma, coba buka hadisnya. Petani kurma, coba buka hadisnya. Oke, ntar ya. Coba. Di HP ku agak lemot ini, Bang. HP jelek soalnya. Ngomong-ngomong, abang dari mana, Bang? Lampung kah? Ngomong-ngomong, abang dari mana, Bang? Aduh, ini udah mulai ciri-ciri kabur ini kalau udah begini nih. Udah dijeda-jeda ini. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Abang kalau mau ngecek pakai HP satu lagi. Jangan pakai HP yang sama. Nanti abang kepental. Ngomong saya yang nurunin katanya. Padahal turun sendiri. Halo? Halo? Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Abang jangan keluar dari aplikasi. Nggak keluar sendiri, Bang ya? Keluar dari aplikasi. Sudah ketemu Yo. hadisnya? Aman.
Hadisnya udah ketemu. Nggak bisa. Lelet HP-nya. Alasan aja. Udah lah, kapan-kapan lagi kita bahas. Aku mau, Udah ketemu bilang aku kapan-kapan. siap-siap. Tapi ngomong-ngomong abang dari mana, Bang? Abang dari mana? Aku Bengkulu bang profesinya. Kalau Bengkulu. kabupatennya Kaur. Bengkulu. Saya kira dari Tenang aja bang, di sini saya tuh banyak ngobrol dengan saudara-saudara. Aku tuh tergabung di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Makanya mau diskusi dengan abang nih santai. Kawan-kawan kita Hindu, Kristen, Yahudi yang nggak ada bang. Iya, seharusnya Bang, seharusnya begitu Oke. Bang. Cuman di dalam ajaran agama Islam apa diajarin kerukunan umat beragama? Tapi besok lah itu kita bahas. Ada Kapan-kapan bang, lagi. bang ada. Dukul ya Iya, ayyuhal kafirun itu kan ada. Yang tidak boleh itu kamu menyembah Tuhanku, aku menyembah Tuhanmu itu tidak boleh. Tapi kalau dalam masalah muamalah duniawi ya itu tidak masalah. Ya masa kapan-kapan lah. saya jual Kapan-kapan barang kita ke atur abang, lagi abang lah jual barang ke diskusi. saya nggak apa-apa. Siap, Oke. jangan lupa DM. Oke, saya turunkan Buat ya. temanya bang ya. Bang Musab Robani. Kapan-kapan kita Siap. diskusi lagi. Salam, salam, salam. Tuh, dia shalom-shalom. Padahal ada sebuah hadis mengatakan, karena memang Bang, kalau Anda pelajari ya agama Islam itu memang berevolusi Bang.